Ya, assalamualaikum teman-teman. Ini di depan kita ini kelihatan ya ada laptop layarnya kayak gini tuh. Ini sebenarnya gejalanya nggak cuma garis-garis gini aja teman-teman, tapi dia kadang putih juga gitu loh, agak putih gitu loh. Nah, ini nanti kita mau ngasih tahu gimana cara sederhananya untuk mengecek apakah yang rusak layarnya ini. Karena antara cuma 4 ini aja teman-teman, antara layar, fleksibel, inverter atau VGA. Nah, di sini kita mau ngasih tahu cara ngecek yang paling mudah. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri tanpa harus ke tempat servis ya. Maksudnya pengecekan yang P3K lah, paling nggak teman-teman bisa tahu ini kira-kira mananya gitu ya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Ini sekarang dia layarnya putih nih, kita pegang kayak gini nih. Layarnya jadi putih padahal tadi dia apa namanya agak garis-garis ya. Ini coba kita lepas nih tangan kita. Nah, nah ini sekarang teman-teman kita kasih tahu cara ngeceknya. Ini teman-teman lihat dulu ya, ini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Karena dengan kasus kayak tadi itu, entah apapun, entah layarnya garis-garis kayak tadi atau layarnya putih semua ataupun misalnya artefak atau pokoknya tampilan layar bermasalah lah, kayak TV rusak atau apa-apa gitu ya. Itu kemungkinannya cuma ada 4 ini teman-teman. Yang pertama adalah layar, kedua adalah fleksibel, ketiga inverter, keempat VGA. Nah, ini untuk mempersempit untuk mempersempit analisa, ini kita coba dulu yang ini ya teman-teman ya. Untuk nomor 3 ini itu hanya terjadi di laptop jadul kayak ini. Laptop jadul ini keluaran 2005 ini ya. Ini laptop jadul. Nah, untuk ancer-ancernya laptop jadul atau enggak, ya ini tahun 2010 ini menurut kita ya. Jadi kalau punya teman-teman di bawah 2010 berarti kemungkinannya ada 4 ini. Tapi kalau di atas 2010 kemungkinannya cuma nomor 1, 2 dan 4. Nomor 3 enggak ya kalau udah di atas 2010 atau yang udah lebih baru. Nah, cara yang pertama tadi kan teman-teman udah lihat tuh ya kayak gitu ya. Cara yang pertama itu adalah kita goyang-goyangin dulu ininya. Bentar. Ini untuk ngecek nomor 2 ya. Untuk ngecek nomor 2 apakah fleksibelnya atau bukan, kita coba goyang-goyangin. Nah, nih. Tuh. Kita goyang-goyangin layarnya. Kita goyang-goyangin layarnya. Coba apakah dia ada perubahan. Pokoknya bisa sisi kiri sini, sisi kanan ataupun sisi tengah itu coba kita goyang-goyangin. Nah, dia tuh ada perubahan apa enggak gitu. Ini tadi kan ada perubahan ya. Coba ini kita rubah. Nah, selain kita goyang-goyangin kayak tadi itu kita getok-getok ininya. Ini untuk ngecek nomor 2 ya, nomor 2 dulu kita getok-getok ininya. Kalau dia nanti ada perubahan kayak tadi, itu analisanya ada di fleksibelnya. Maksudnya dia memiliki kemungkinan walaupun belum bisa 100% ya. Tapi setidaknya dia dominan di fleksibelnya. Itu untuk apa? Untuk laptop keluaran 2010 ke atas ya, teman-teman ya, atau yang tanpa inverter. Nah, itu untuk ngecek fleksibelnya. Jadi kayak tadi ya, kita goyang-goyangin. Nah, tuh kan berubah dia, tuh putih semua tuh. Kita lepas lagi. Nah, tuh gerak-gerak kan. Ini kalau terjadi di laptop yang keluaran agak baru, ini adalah fleksibelnya teman-teman. Analisanya dominan di fleksibelnya. Tapi memang belum bisa 100%, harus kita cek yang lain lagi. Kayak tadi ini kita goyang-goyangin kan tuh. Itu normal lagi. Itu kalau laptop keluaran yang di atas 2010. Nah, sekarang laptop yang jadul ini, kayak ini laptop jadul, itu cara ngeceknya gimana? Ini kita raba bagian sini pakai tangan, bagian tengah sini. Nah, ini. Bagian sini kita raba, kalau ada panas, nah di daerah sini ya, itu kalau misalnya ada panas, itu berarti kemungkinan inverternya yang bermasalah. Inverternya yang bermasalah. Inverter itu seperti di sini ada kotak gitu ya, panjang gitu, itu namanya inverter. Coba kita carikan contoh dulu ya. Oh ya, maaf teman-teman, ini tadi kita ngasih contoh dulu ya, fleksibel. Fleksibel itu kabel yang menghubungkan dari mesin ke layar atau dari mainboard ke layar ke LCD. Ini namanya fleksibel, kabel fleksibel ya. Ini contohnya. Terus kalau yang tadi itu inverter yang ada di sini. Nah, itu contohnya kayak gini. Ini untuk laptop jadul ya, inverter ya. Itu cara ngeceknya mudah, cuman di deretan sini kita raba. Kalau misalnya panas, nah itu kemungkinan besar inverternya bermasalah. Khusus laptop ini, itu kita coba
deretan sini nih panas teman-teman, deretan sini panas. Nah berarti dia analisanya adalah inverternya, bukan fleksibelnya. Tapi kalau misalnya ini laptop keluaran baru, dia tuh kalau laptop keluaran baru, maksudnya di atas 2010, dia sudah nggak pakai inverter kayak gini. Kalau misalnya dicoba kayak tadi, gerak-gerak tadi nih, kita gerak-gerakin dia tampilannya kabur-kabur, itu berarti analisa pertamanya ada di fleksibelnya. Analisa pertamanya di fleksibel. Seumpama teman-teman bisa memastikan, memperkirakan itu fleksibelnya atau inverternya, berarti teman-teman tinggal ini aja. Misalnya ini seri laptopnya Dell atau Asus seri berapa gitu, tinggal dicari di marketplace ya. Disamakan serinya terus dicari di marketplace, bisa beli di sana. Atau kalau misalnya teman-teman takut untuk memastikannya, ya bisa ke tempat servis. Karena ada juga sih tempat servis yang bisa nyervis fleksibel ini, tapi nggak semua ya. Nah, terus kita lanjut ke ini teman-teman, ke layar. Kita lanjut ke layar. Nah, kalau ini agak membutuhkan apa ya namanya, membutuhkan mungkin ke tempat servis ya kayaknya ya, karena harus dicoba dengan layar lain. Nah, kalau untuk memastikan layarnya atau bukan, biasanya harus punya ini, harus punya layar lain untuk ngetes. Kayak di sini kan kita punya layar untuk tester nih. Jadi kita kasih layar yang normal, itu kira-kira dia tampilannya masih sama apa enggak. Kalau misalnya tampilannya dia normal pakai layar yang lain, maksudnya pakai layar yang lain ini normal, berarti yang bermasalah adalah di layarnya, bukan di fleksibel atau di inverternya ya. Tapi tadi teman-teman, cara ngeceknya sebenarnya gampang ya. Kalau untuk memastikan apakah fleksibelnya atau inverternya, tadi seperti cara yang tadi, kita goyang-goyangin dulu aja. Itu setidaknya pengecekan awal teman-teman, pengecekan awal sebelum teman-teman ke tempat servis ya. Jadi biar nggak dibohongin sama tempat servis gitu. Untuk pengecekan memastikan layarnya memang harus ini ya, kita pakai layar lain kita pasang. Kalau misalnya ini dipastikan normal ya, layar lainnya dipastikan normal. Kalau pakai layar ini nanti hasilnya tetap sama kayak tadi, berarti bukan layarnya teman-teman, berarti antara ini nomor 2, 3 atau 4. Kalau misalnya pakai layar lain pun hasilnya dia sama ya. Tapi kalau pakai layar lain dia nanti langsung normal, berarti yang bermasalah positif di layarnya. Nah, kalau untuk nomor 4 ini agak jarang teman-teman ya. Nomor 4 ini makanya kita taruh di bawah ini karena kejadiannya agak jarang. Dia ini biasanya artefak itu kayak apa ya? Di sini kebetulan nggak ada contohnya, kayak tadi tuh contohnya kayak gitu tadi, tapi lebih kabur gitu loh. Apa tampilannya kayak TV rusak biasanya. Nah, tadi kayak TV rusak juga ya sebenarnya ya. Coba teman-teman bisa googling ya, karena kita pas ini nggak tampilan artefak. Jadi kalau untuk VGA itu biasanya gejalanya tampilannya artefak. Jadi teman-teman bisa googling tampilan artefak itu kayak gimana. Atau nomor 2, gejala VGA itu putih kayak tadi. Putih kayak tadi itu. Kayak tadi putih semua gitu ya. Tapi gejala VGA yang putih semua itu dia terus-terusan. Terus-terusan putih terus. Itu gejala VGA. Nah, kalau yang putih terus-terusan juga kayak tadi, maksudnya putih terus-terusan selain gejala VGA, itu juga bisa gejala layar. Layarnya rusak, itu dia akan putih terus-terusan atau dominan terus-terusan putih. Itu bisa juga gejala layar yang rusak. Nah, caranya itu tadi ya, kalau mau ngecek layar harus pakai layar yang lain. Tapi kalau untuk memperkirakan apakah dia fleksibelnya atau inverternya, itu teman-teman bisa pakai cara tadi. Kita goyang-goyangin dulu kayak gini, entah di sudut manapun, digedok-gedok gini, dia nanti ada perubahan atau enggak. Kalau ini tadi kan udah jelas ada perubahan ya, ketika kita giniin kan dia berubah gitu loh. Jadi ini bukan layarnya ini, dan bukan VGA-nya juga untuk kasus yang ini ya. Yang kasus di contoh ini, dia sudah dipastikan bukan layarnya dan bukan VGA-nya. Jadi perkiraan analisa kita dominan ke inverter, karena ketika kita meraba di sini, ini panas banget nih. Inverter tuh ininya ya. Nah kayak gini nih, ganti ininya ya. Di sini panas banget. Tapi kalau untuk laptop keluaran di atas 2010 sudah nggak pakai inverter, berarti analisa kemungkinan di fleksibelnya, dominan di fleksibelnya. Nomor 2 baru kemungkinan layar, karena layar yang setengah rusak dia juga mirip gejala fleksibel. Tapi kalau ini tadi gejala fleksibel kelihatannya pokoknya kalau digoyang-goyangin banget gitu loh. Nggak perlu ditekan ya, nggak perlu ditekan, cukup digoyang-goyangin aja. Karena kalau layar setengah rusak itu kadang mirip kayak gitu, tapi harus ditekan dia. Nah ini harus ditekan lama gini nanti dia berubah. Nah itu gejala layar rusak.
Oke, demikian teman-teman videonya, semoga bermanfaat.